Pihak penggugat, tergugat, dan kuasa hukum dipersilakan memasuki ruangan sidang. Saya akan membacakan peraturan persidangan. Harap seluruh peserta sidang mematuhi seluruh peraturan persidangan. Pada saat majelis hakim memasuki ruang sidang, seluruh peserta diharapkan berdiri. Pengunjung sidang diharapkan tertib, tidak makan, tidak minum, dan membuat keributan dalam ruang sidang. Alat komunikasi harap dinonaktifkan selama persidangan. Pengunjung wajib menghormati jalannya persidangan. Apabila terdapat pelanggaran, maka pengunjung sidang dapat diminta keluar dari ruang sidang. Sidang gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 26 garing PDTG garing 2026 garing Pengadilan Agama Kediri antara Ahmad Budi selaku penggugat melawan Siti Muna selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin diharap berdiri. Silakan duduk. Pak Panitera, apakah sidang sudah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 1, apakah sidang sudah siap? Sudah, Yang Mulia. Hakim anggota 2, Siap, Yang Mulia. Baik, langsung saja kita mulai. Sidang gugatan yang mengadili perkara perdata Wan Prestasi pada tingkat pertama dengan registrasi perkara nomor 26 garing PDTG garing 2026 garing PA Kediri antara Ahmad Budi selaku penggugat melawan Siti Muna selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2026 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Baik, Saudara Ahmad Budi, apakah didampingi advokat? Iya, Yang Mulia. Benar, Anda merupakan advokat yang ditunjuk oleh penggugat? Benar, Yang Mulia. Kalau begitu, silahkan saudara menunjukkan kartu advokat dan surat kuasanya. Pihak advokat tergugat dapat turut serta memeriksa. Silakan kembali ke tempat. Saudari Siti Muna, apakah didampingi oleh advokat? Benar, Yang Mulia. Benar, saudara advokat merupakan yang ditunjuk oleh tergugat? Benar, Yang Mulia. Kalau begitu, silahkan maju menunjukkan kartu advokat dan surat kuasa saudara. Advokat penggugat bisa turut hadir. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah perdamaian. Berdasarkan Perma RI nomor 1 tahun 2016, para pihak haruslah melakukan mediasi terlebih dahulu. Bagaimana advokat penggugat dan tergugat? Kami telah melakukan mediasi. Kami setuju untuk melakukan mediasi, Yang Mulia. Kami juga setuju, Yang Mulia. Baik, bagaimana saudara advokat tergugat? Apakah saudara juga mempunyai keinginan yang sama dengan klien advokat penggugat? Apakah tidak sebaiknya diselesaikan dengan jalur damai saja? Iya, majelis, kami terus berupaya untuk melakukan perdamaian, tetapi mohon dengan segala hormat agar sidang tetap dilanjutkan.
Baik, sebelum perkara ini diperiksa dan diputus oleh pengadilan, saudara akan saya beri kesempatan untuk melakukan perdamaian. Advokat penggugat dan advokat tergugat, saya beri kesempatan selama 7 hari untuk menyelesaikan perkara ini secara damai. Kami setuju Yang Mulia. Apakah saudara akan menggunakan mediator dari pengadilan atau dari luar pengadilan? Kami akan Kami setuju. menggunakan mediator dari pengadilan yang mulia. Ya Yang Mulia, kami juga setuju untuk menggunakan mediator dari pengadilan. Pak Panitera, berapa 7 hari dari sekarang? Tanggal 9 Juni 2026 majelis hakim. Baik, untuk itu, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 9 Juni 2026 untuk memberikan kesempatan kepada advokat penggugat dan advokat tergugat melakukan perdamaian. Kepada para pihak atau advokatnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Pak Panitera, apakah sidang sudah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 1, apakah sidang sudah siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota 2, sidang apakah sudah siap? Siap, Yang Mulia. Para advokat dan semuanya apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Baik. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bagaimana Pak advokat dari pihak penggugat? Selama 7 hari apakah sudah tercapai perdamaian? Belum yang mulia, untuk itu kami mohon untuk sidang tetap dilanjutkan. Baik. Agenda persidangan hari ini adalah pembacaan surat gugatan dari advokat penggugat. Pak advokat penggugat sudah siap dengan gugatannya? Sudah siap yang mulia. Silahkan dibacakan, lalu berikan salinannya kepada majelis hakim dan advokat tergugat. Baik, ya, izin membacakan gugatan. Kediri 2 Juni 2026 perihal gugatan dan prestasi nomor 26 garing PDTG garing 2026 garing Pengadilan Agama. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kota Kediri di Kota Kediri, dengan hormat kami yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Rehan Raja SMH, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1 garing SKK garing PDTWP garing 3 garing 2026 tanggal 1 Maret 2026 bertindak sebagai kuasa hukum atas nama Ahmad Budi Binjarmoko yang selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Dengan ini akan melawan Siti Muna binti Parnomo yang selanjutnya akan disebut sebagai penggugat. Adapun mengenai persoalan antara penggugat dan tergugat sebagaimana berikut. 1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024 Saudara Adi sebagai pihak penggugat dan Saudara Tina sebagai pihak tergugat melakukan perjanjian keikutsertaan pendanaan syariah secara tertulis yang dikirim melalui pesan WhatsApp dengan bukti transfer kepesertaan dengan total perolehan sebesar 100 juta rupiah yang mana dibuktikan dengan transfer kepesertaan. Selanjutnya bahwa Saudara Adi telah melakukan somasi tertulis kepada Saudara Tina sebanyak 2 kali, yaitu pada tanggal 2 Desember 2025 dan pada tanggal 2 Januari 2026. Selanjutnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Tina termasuk dalam bahan prestasi atau ikat janji yang menimbulkan kerugian bagi Saudara Adi dengan kerugian sebesar 100 juta rupiah. Bahwa akibat dari bahan prestasi tersebut Saudara Adi menanggung kerugian dan berhak menuntut haknya sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata tentang kebebasan berkontrak, Pasal 1238 KUH Perdata tentang somasi, Pasal 1243 KUH Perdata tentang ganti rugi atau akibat bahan prestasi, dan seterusnya dianggaplah dibacakan. Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Kota Kediri agar menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan bahan prestasi. 3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat bahwa tergugat wajib menyerahkan uang arisan sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat. 4. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat bahwa tergugat wajib menyerahkan uang arisan sebesar 100 juta rupiah kepada penggugat dalam waktu paling lama 14 hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap dikeluarkan. 5. Menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar 6% per tahun dihitung dari tanggal 1 Oktober 2025 hingga uang terlunasi sepenuhnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Selanjutnya memohon agar Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri dapat memberikan
putusan yang seadil-adilnya. Tertanggal Kediri 2 Juni 2026 atas nama advokat dan penasihat hukum Muhammad Rehan Raja SHMH. Advokat tergugat, apakah sudah mengerti? Sudah mengerti Yang Mulia. Apakah saudara tergugat atau advokat tergugat sudah siap akan jawaban dari penggugat? Kami mohon waktu Yang Mulia. Baik, kami beri waktu untuk mempersiapkan jawaban gugatan selama 7 hari. Bagaimana? Keberatan Majelis Hakim, kami memohon perpanjangan selama 14 hari. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan, waktu 7 hari ialah lebih dari cukup untuk mempersiapkan jawaban gugatan. Maka kami tetap memberi waktu 7 hari. Apakah ada yang keberatan? Tidak keberatan Majelis Hakim. Baik, untuk itu sidang dinyatakan ditunda. Pak Panitera, apakah sidang sudah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 1, apakah sidang sudah siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota 2, apakah sidang sudah siap? Siap, Yang Mulia. Para advokat, apakah sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Siap Yang Mulia. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan jawaban gugatan dari advokat tergugat. Advokat tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatannya? Sudah siap Yang Mulia. Silahkan dibacakan dan setelahnya serahkan salinan jawaban gugatan kepada majelis hakim dan advokat penggugat. Terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan surat jawaban gugatan. Surat jawaban gugatan Kediri 16 Juni 2026. Kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 30/PDT-G/2026-PA Kediri pada Pengadilan Agama Kota Kediri di Kediri. Dengan hormat, untuk dan atas nama klien kami, nama lengkap Siti Muna Binti Parnomo alias Tina. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SKK/PDT-WP-3/2026 tertanggal 4 Maret 2026 yang dibuat dan ditandatangani khusus di atas materai telah memberikan kuasa penuh sah dan dengan hak substitusi kepada nama lengkap Indah Purwitasari SH bertindak sebagai kuasa hukum untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Bersama ini tergugat hendak menyampaikan jawaban atas surat gugatan yang diajukan oleh Ahmad Budi bin Jarmoko, selanjutnya disebut sebagai penggugat tertanggal 5 Maret 2026 sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan kerugian secara setia adalah kabur dan tidak berdasar hukum karena tergugat tidak pernah memiliki niat untuk melarikan dana tersebut, melainkan terdapat kendala teknis dalam pengelolaan dana pendanaan syariah. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat mengakui benar adanya perjanjian keikutsertaan dana pendanaan syariah tertanggal 1 Februari 2024 di mana penggugat memiliki 1 slot dana pendanaan syariah dengan total perolehan 100 juta dan kewajiban iuran sebesar 5 juta per bulan selama 20 bulan. Tergugat juga mengakui bahwa berdasarkan mutasi rekening dan bukti transfer, penggugat telah menyelesaikan kewajibannya menyetor total 100 juta hingga 1 Oktober 2025 dan selanjutnya dianggap sudah telah dibacakan. Rekonvensi. Mengingat kondisi keuangan dan usaha tergugat yang sedang mengalami penurunan, tergugat tidak dapat membayarkan dana sebesar 100 juta. Oleh karena itu, tergugat memohon kebijaksanaan yang terhormat kepada majelis hakim agar tergugat membayar sisa kewajiban tersebut dengan cara mencicil. Kesimpulan permohonan, berdasarkan dalil-dalil eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang berkenan dan untuk memutuskan dalam eksepsi 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat, 2. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, 3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Tertanda kuasa hukum tergugat Indah Purwitasari SH.
Baik, saudara penggugat, apakah saudara mengerti akan surat jawaban gugatan dari saudara tergugat? Mengerti yang mulia. Apakah saudara penggugat sudah siap akan replik dari penggugat? Kami mohon waktu untuk mempersiapkan replik dari jawaban gugatan tersebut. Kami beri waktu untuk mempersiapkan replik selama 7 hari. Baik yang mulia. Sidang dinyatakan ditunda. Pak Panitera, apakah sidang sudah siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 1, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 2, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Para advokat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan hari ini adalah permohonan pembacaan replik dari advokat penggugat. Advokat penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap yang mulia. Silakan dan dibacakan serta menyerahkan salinannya kepada majelis hakim. Baik, izin membacakan. Kediri 23 Juni 2026 kepada yang terhormat Majelis Hakim memeriksa perkara perdata nomor 26/PDTG/2026 Pengadilan Agama pada Pengadilan Agama Kota Kediri. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Muhammad Rehan Raja SMH berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/SKK/PDTWP/3/2026 tanggal 1 Maret 2026 terlampir bertindak sebagai kuasa hukum atas nama Ahmad Budi Pinjarmoko yang selanjutnya disebut sebagai penggugat melawan Siti Muna Binti Parnomo yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban eksepsi tergugat tertanggal 6 Maret 2026 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1, bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil eksepsi tergugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui oleh kebenarannya penggugat. 2, bahwa gugatan penggugat telah secara nyata menjelaskan adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat, adanya perjanjian pendanaan syariah, adanya kewajiban masing-masing pihak, adanya kelalaian atau prestasi dari tergugat, serta kerugian yang dialami oleh penggugat. Selanjutnya, bahwa mengenai eksepsi kompetensi absolut yang diajukan tergugat, penggugat menolak dengan tegas karena perkara akuo merupakan perkara prestasi atau perdata umum yang lahir dari hubungan perjanjian arisan sehingga menjadi kewenangan absolut pengadilan negeri, bukan pengadilan agama. Dalam pokok perkara 1, bahwa penggugat tetap pada seluruh dalil gugatan semula dan mohon agar seluruh dalil tersebut dianggap termuat kembali secara keseluruhan dalam replik ini. Selanjutnya, bahwa somasi yang telah dilayangkan penggugat pada tanggal 2 Desember 2025 dan 2 Januari 2026 telah cukup membuktikan bahwa tergugat telah berada dalam keadaan lalai atau prestasi sebagaimana dimaksud pasal 1238 KUH Perdata. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi, menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. 3, menyatakan gugatan penggugat sah menurut hukum dan dapat diterima. Dalam pokok perkara 1, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi. 3, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan sekaligus. 4, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat. 5, menolak seluruh dalil bantahan tergugat. 6, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Demikian replik ini disampaikan atas perhatian dan kebijaksanaan majelis hakim. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami kuasa hukum penggugat Muhammad Rehan Raja SMH. Saudara tergugat, apakah sudah mengerti akan surat replik saudara penggugat? Sudah mengerti yang mulia. Apakah saudara tergugat sudah siap akan dupliknya? Kami mohon waktu untuk mempersiapkan replik dari jawaban penggugat. Baik, kami beri waktu untuk mempersiapkan duplik selama 7 hari. Setuju majelis hakim. Untuk itu, sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 30 Juni 2026. Sidang dinyatakan ditunda.
Pak Panitera, apakah sidang sudah siap? Hakim anggota 1, apakah sidang sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Hakim anggota 2, apakah sidang sudah siap? Siap Yang Mulia. Para advokat, apakah sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baiklah, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan duplik dari advokat tergugat. Advokat tergugat, apakah sudah siap dengan jawaban gugatannya? Sudah siap Yang Mulia. Silakan dibacakan dan menyerahkan salinannya kepada majelis hakim dan kuasa. Terima kasih Yang Mulia. Izin membacakan duplik tergugat. Duplik tergugat Kediri 30 Juni 2026 nomor 30 garing PDT-G garing 2026 garing Pengadilan Agama kepada yang terhormat Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kota Kediri di Kediri dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini nama Indah Pratasari SH berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01 garing SKK garing PDT WP garing 3 garing 2026 bertindak sebagai kuasa hukum untuk dan atas nama Siti Mona binti Parnomo alias Tina selanjutnya disebut sebagai tergugat melawan nama Ahmad Budi bin Darmoko alias Adi yang selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan duplik atas replik penggugat tertanggal 23 Juni 2026 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1 bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil eksepsi yang telah disampaikan dalam jawaban sebelumnya dan menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh tergugat. 2. Bahwa tergugat menolak dalil penggugat yang menyatakan gugatan telah memenuhi syarat formil secara sempurna karena pada kenyataannya gugatan penggugat masih mengandung ketidakjelasan mengenai dasar hubungan hukum, mekanisme perjanjian arisan, serta perjanjian kerugian yang diklaim oleh penggugat dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara 1. Bahwa tergugat tetap pada seluruh dalil jawaban terdahulu dan menolak seluruh dalil replik penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. 2. Bahwa tergugat mengakui adanya hubungan hukum berupa perjanjian arisan menurut antara penggugat dan tergugat tertanggal 1 Februari 2024 dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, tergugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam eksepsi 1 menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi tergugat, 2 menyatakan gugatan penggugat kabur dan tidak dapat diterima, 3 menyatakan Pengadilan Agama Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara akuo. Dalam pokok perkara 1 menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 2 menyatakan tergugat tidak terbukti melakukan bahan prestasi secara sengaja. Menyatakan keterlambatan terjadi karena keadaan keuangan dana pendanaan syariah yang terganggu. 4 menyatakan tergugat telah memiliki etikat baik untuk menyelesaikan kewajibannya kepada penggugat. 5 menolak tuntutan ganti rugi penggugat. 6 menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Tertanda kuasa hukum tergugat Indah Pratasari SH. Baik, saudara penggugat, apakah saudara mengerti akan duplik saudara tergugat? Mengerti Yang Mulia. Apakah saudara penggugat ada tanggapan? Tidak ada Yang Mulia. Baik, karena duplik telah diterima oleh majelis hakim, maka majelis hakim memerlukan waktu untuk bermusyawarah mengambil keputusan terkait eksepsi kompetensi absolut tergugat. Untuk itu, sidang dinyatakan ditunda. Sidang yang ditunda dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan hasil musyawarah majelis hakim atas gugatan, jawaban, replik, dan duplik yang telah diserahkan, majelis hakim akan membacakan putusan sela nomor 26-Pdata-G-2026-PA Kediri. Diharapkan para pihak mendengarkan dengan seksama. Putusan sela nomor 26-Perdata-G-2026-PA Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kediri
yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara Ahmad Budi bin Jarmoko, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Siti Muna binti Parnomo selaku tergugat. Tentang duduk perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 2 Juli 2026 yang telah didaftarkan telah mengajukan gugatan mengenai wan prestasi dan seterusnya dianggap telah dibacakan. Tentang pertimbangan hukum, menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 HIR Junto pasal 11 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman terhadap eksepsi yang meliputi kewenangan absolut pengadilan, majelis hakim wajib memeriksa, mempertimbangkan dan memutus mengenai timbulnya eksepsi tersebut sebelum memeriksa pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Menimbang bahwa penjelasan pasal 49 huruf I Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 secara eksplisit menyatakan bahwa ruang lingkup ekonomi syariah tidak hanya terbatas pada sektor perbankan formal, tetapi mencakup juga lembaga keuangan mikro syariah, pembiayaan syariah, penggadaian syariah, hingga kegiatan atau kegiatan lain berupa bisnis syariah. Bahwa praktik pendanaan syariah yang hidup di dalam ekosistem sosiologis masyarakat muslim pada hakikatnya merupakan manifestasi dari prinsip hukum Islam yang tidak tertulis, yaitu asas ta'awud atau tolong-menolong, dan mengadopsi karakteristik dasar dari akad qard atau pinjaman karya tanpa penambahan unsur riba, di mana para anggota saling mempercayakan dana secara bergiliran untuk kemaslahatan bersama. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis dan sosiologis di atas, ketentuan pasal 49 Undang-Undang Peradilan Agama harus memerintahkan secara akomodatif demi menjamin akses keadilan bagi masyarakat muslim. Dengan demikian, perintah pendanaan syariah secara akuo merupakan wewenang mutlak dan termasuk ke dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama Kota Kediri. Mengadili, menolak eksepsi tentang kompetensi absolut tergugat untuk seluruhnya. Menyatakan Pengadilan Agama Kota Kediri berwenang secara absolut untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perdata nomor 26 Perdata G garing 2026 PA Kediri. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan. Menyatakan atau menangguhkan biaya perkara hingga penjatuhan putusan akhir dalam perkara ini. Demikian diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri oleh Ketua Majelis Hakim Dr. Umi Muslikatin SHMH, Mitsal Nada Hanifah SHMH, dan Iwan Sutanto SHMH, masing-masing hakim anggota. Baik, dari para advokat, apakah ada pertanyaan? Sudah cukup Yang Mulia. Cukup Yang Mulia. Baik, untuk selanjutnya, kami akan menunda sidang selama 2 minggu ke depan. Untuk para pihak harap mempersiapkan bukti dan saksinya. Setuju Majelis Hakim. Sidang ditunda selama 14 hari dan dinyatakan dilanjutkan kembali pada tanggal 14 Juli 2026 untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat mempersiapkan bukti dan saksi. Sidang dinyatakan ditunda. Pak Panitera, apakah sidang sudah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 1, apakah sidang sudah siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota 2, apakah sidang sudah siap? Siap, Yang Mulia. Para advokat, apakah sudah siap? Sudah siap Yang Siap Mulia. Yang Mulia. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini
adalah pembuktian dari pihak penggugat. Advokat penggugat, apakah sudah menyiapkan alat buktinya? Sudah siap Yang Mulia. Kepada advokat tergugat untuk menyerahkan alat-alat bukti dan surat pengantar alat buktinya kepada advokat tergugat, kami persilakan juga untuk ikut maju ke depan. Mohon izin membacakan komisi Yang Mulia barang bukti yang akan saya sampaikan di sini berupa 1. Bukti P1, fotokopi percakapan pesan elektronik antara penggugat dan tergugat. Bukti P2, fotokopi bukti transfer pembayaran iuran pendanaan syariah penggugat kepada tergugat. Bukti P3, fotokopi mutasi rekening bank penggugat yang menunjukkan total pembayaran sebesar 100 juta rupiah kepada tergugat. Bukti P4, fotokopi surat somasi pertama tanggal 2 Desember 2025. Bukti P5, fotokopi surat somasi kedua tanggal 2 Januari 2026. Bukti P6, cetakan percakapan elektronik. Sudah? Terima kasih. Apakah advokat penggugat ingin mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat dari gugatan ini? Iya Yang Mulia. Siapa aja? Saksinya Saudari Mareta Anggraini dan Saudari Rifki Rian. Apakah para saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Pak Panitera, silakan memanggil para saksi dari pihak penggugat. Saksi atas nama Mareta Anggraini dan Primatur Amalia dipersilahkan masuk ke ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disiapkan. Silakan dulu. Apakah sebuah kartu identitas? Silakan diserahkan ke depan. Silakan duduk kembali. Apakah saudara dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah Anda memiliki hubungan perkawinan, hubungan saudara, semenda, atau ikatan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Sebelum Anda memberikan keterangan, bersediakah Anda untuk disumpah berdasarkan agama dan kepercayaan saudara? Bersedia Yang Mulia. Saudari saksi, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada advokat tergugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi. Silakan advokat tergugat. Terima kasih Majelis Hakim. Saudari saksi 1, apakah saudara mengetahui adanya penurunan pada dana pendanaan syariah? Ya, saya mengetahui penurunan tersebut. Sejak kapan saudara mengetahui dana pendanaan syariah tersebut dan dalam kapasitas apa saudara mengetahuinya? Saya mengetahui pendanaan syariah itu telah dikelola tergugat dan saya mengetahui pendanaan tersebut
Apakah saudara mengetahui penggugat rutin membayar dana pendanaan syariah? Ya, saya mengetahui dan saya melihat sendiri bahwa penggugat rutin membayar pendanaan syariah setiap tanggal 1 di awal bulan. Pernahkah saudara mendengar pernyataan langsung dari tergugat mengenai penggunaan dana pendanaan syariah? Saya mendengar saat itu tergugat bercerita di dalam acara pendanaan bahwa tergugat meminjam dana tersebut. Dalam keadaan apa saudara mendengar pengakuan itu? Saat itu saya dan beberapa rekan lainnya sedang berbicara lalu tergugat bercerita. Sudah cukup yang mulia. Untuk pertanyaan untuk saudara Yulia. Baik. Untuk saudara saksi 2, apakah saudara mengetahui adanya penurunan pada pendanaan syariah? Ya, saya mengetahui pendanaan syariah itu menurun. Sejak kapan saudara mengetahui dana pendanaan syariah tersebut dan dalam kapasitas apa saudara mengetahuinya? Sejak Februari 2024 saya mengetahuinya karena saya juga anggota dari pendanaan syariah. Apakah saudara mengetahui penggugat rutin membayar dana pendanaan syariah tersebut? Saya mengetahui karena kami itu ada chat gitu, terus bayarnya transfer setiap dari Februari sampai Oktober gitu 2025 itu selalu dikasih transfer kita dikirim ke grup gitu. Jadi saya tahu. Baik. Berdasarkan pengetahuan saudara, apakah tergugat telah menyerahkan dana pendanaan syariah tersebut kepada penggugat saat jatuh tempo? Saat sampai jatuh tempo itu sampai dari 1 Oktober 2025 tidak ada kabar dan tidak mengasih itu apa hak kita karena satu slot itu nilainya 100 juta. Pernahkah saudara mendengar pengakuan langsung dari tergugat mengenai penggunaan dana pendanaan syariah tersebut? Pernah pas waktu kita ada acara bareng itu pernah bilang kalau uangnya itu dipakai usaha seperti itu. Baik, sudah cukup ya mulia. Baik, apakah dari hakim anggota 1 ada pertanyaan? Cukup yang mulia. Dari hakim anggota 2? Cukup yang mulia. Baik, terima kasih. Saksi dapat meninggalkan persidangan. Pak advokat tergugat, apakah juga akan mengajukan advokat tergugat? Apakah juga akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi untuk memperkuat bantahan gugatannya? Benar ya mulia, untuk itu kami minta waktu untuk mempersiapkan alat bukti saksi-saksi tersebut untuk dihadirkan. Baik, kami akan memberikan waktu 14 hari dari sekarang bagi advokat tergugat untuk mempersiapkan alat bukti dan saksi-saksi. Bagaimana? Setuju yang mulia. Pak Panitra, 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Dari Selasa tanggal 28 Juli 2026. Ya. Sidang ditunda selama 14 hari dan dilanjutkan pada tanggal 28 Juli 2026. Sidang dinyatakan ditunda. Pak Panitra, apakah sidang sudah siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 1, apakah sidang sudah siap? Siap yang mulia. Hakim anggota 2, sidang apakah sudah siap? Siap yang mulia. Para advokat, apakah sudah siap? Siap yang mulia. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda persidangan hari ini adalah pembuktian dari pihak tergugat. Advokat tergugat, apakah sudah menyiapkan alat buktinya? Sudah siap yang mulia. Dipersilakan kepada advokat tergugat untuk menyerahkan alat-alat bukti dan daftar alat buktinya. Izin membacakan alat bukti yang mulia. T1, buku kas dana pendanaan syariah. T2, laporan dana pendanaan syariah. T3,
T3 bukti transfer penyerahan dana ke pemenang. T4 mutasi rekening tergugat. T5 daftar hadir dan iuran para mitra. T6 daftar undian dana pendanaan syariah. T7 rekapitulasi anggota yang macet iuran dana pendanaan syariah. T8 bukti transfer penggugat. T9 cetakan tangkapan layar WhatsApp. T10 cetakan tangkapan layar WhatsApp mengenai anggota yang macet. Ya. Apakah tergugat ingin mengajukan saksi-saksi? Benar Yang Mulia, kami akan menghadirkan 2 orang saksi atas nama Vita Intia dan M. Rifki Rian. Apakah para saksi sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Pak Panitera, silakan memanggil para saksi dari pihak tergugat. Saksi atas nama Vita Intia dan M. Rifki Rian dipersilahkan masuki ruang sidang dan mengambil tempat yang telah disiapkan. Tergugat, apakah saksinya ada satu? Cuma satu? Ada satu aja Yang Mulia. Oke. Baik. Saudara saksi, apakah membawa kartu identitas? Silakan diserahkan ke depan. Silakan kembali. Benar dengan atas nama Vita Intia? Apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani dan rohani? Apakah Anda memiliki hubungan perkawinan, hubungan saudara, semenda atau ikatan pekerjaan dengan penggugat atau tergugat? Baik, sebelum Anda kami sumpah, bersediakah saudara memberikan kesaksian berdasarkan agama dan kepercayaan saudara? Saudara Vita, silakan berdiri dan ikuti kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, diberikan kesempatan kepada advokat penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi. Silakan advokat penggugat. Baik, terima kasih. Oke, saudari saksi, apakah saudari mengetahui adanya penurunan keuangan pendanaan syariah yang dikelola oleh tergugat? Saya tahu kalau kondisi keuangannya sedang menurun karena beberapa anggota itu terlambat membayar. Lalu sejak kapan saudari mengetahui pendanaan syariah tersebut dan dalam kapasitas apa saudari mengetahuinya? Saya tahu sejak awal tahun 2024. Saya tahu karena beberapa orang yang saya kenal itu dalam pendanaan syariah tersebut. Lalu apakah saudari mengetahui status penggugat dalam pendanaan syariah itu? Penggugat itu sebagai anggota. Lalu apakah pernah saudari mendengar pernyataan langsung dari tergugat mengenai penggunaan dana pendanaan syariah tersebut? Karena itu bercerita kalau beberapa orang terlambat membayar, jadi uangnya itu dibuat untuk usaha agar pendanaan syariah itu tidak terjadi. Selanjutnya, dalam keadaan apa saudari mendengar pengakuan itu? Kurang tahu. Baik, cukup Yang Mulia. Baik, dari hakim anggota satu, apakah ada pertanyaan? Cukup Yang Mulia. Jika sudah tidak ada lagi, maka disilakan untuk saksi meninggalkan sidang. Terima kasih ya.
agenda sidang pembuktian dinyatakan telah selesai. Selanjutnya kita akan masuk ke agenda berikutnya, yaitu kesimpulan. Para pihak diharapkan dapat mempersiapkan kesimpulannya dan diberi waktu selama 14 hari dari sekarang. Setuju Yang Baik, Mulia. Yang Mulia. Pak Panitera, 14 hari dari sekarang tanggal berapa? Hari Selasa tanggal 11 Agustus 2026, Yang Mulia. Baik, sidang ditunda selama 14 hari dan akan dilanjutkan kembali pada Selasa tanggal 11 Agustus 2026. Sidang dinyatakan ditunda. Pak Panitera, apakah sidang sudah siap? Siap, Yang Mulia. Hakim anggota 1, apakah sidang sudah siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota 2, apakah Siap, sudah Yang siap? Mulia. Para advokat, apakah sudah siap? Sudah siap Yang Mulia. Agenda persidangan hari ini adalah kesimpulan. Sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah para pihak penggugat dan pihak tergugat sudah menyiapkan kesimpulan? Sudah siap Yang Mulia. Kepada advokat kedua belah pihak, diharapkan menyerahkan kesimpulan kepada majelis hakim satu rangkap dan kepada pihak advokat tergugat maupun penggugat satu rangkap dan dapat dibacakan. Silakan kembali. Izin membacakan kesimpulan dari penggugat. Kediri 11 Agustus 2026 dalam perkara nomor 26/PDTG/2026/PA antara Ahmad Budi Winjarmoko melawan Siti Muna binti Parnomo. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Perdata nomor 26/PDTG/2026/PA pada Pengadilan Agama Kota Kediri di Kediri. Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini Muhammad Rehan Raja SMH, advokat pada R3 Law Office berdasarkan surat kuasa khusus nomor 1/SKK/PDTWP/3/2026 tanggal 1 Maret 2026 bertindak untuk dan atas nama Ahmad Budi Winjarmoko selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini perkenankanlah kami menyampaikan kesimpulan dalam Perkakas Perdata nomor 26/PDTG/2026/PA Kediri. Pokok-pokok gugatan dan jawaban gugatan. Yang pertama, bahwa penggugat dan tergugat telah melakukan perjanjian pendanaan syariah menurun secara elektronik pada tanggal 1 Februari 2024 dengan nilai perolehan sebesar 100 juta rupiah dan seterusnya dianggaplah dibacakan. Mengenai jawaban gugatan tentang eksepsi, bahwa tergugat menolak seluruh dalil gugatan penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya dan seterusnya dianggaplah dibacakan. Selanjutnya, bahwa penggugat mengajukan bukti berupa P1 sampai P5 telah ditunjukkan dan dicocokkan. Selanjutnya, dari bukti saksi terdiri dari Mareta Anggraini yang menerangkan bahwa penggugat rutin melakukan pembayaran iuran arisan. Tergugat belum menyerahkan uang arisan kepada penggugat meskipun telah jatuh tempo. Tergugat pernah mengakui menggunakan dana arisan untuk kepentingan usaha pribadi. Selanjutnya, bahwa tergugat mengajukan bukti-bukti berupa T1 sampai T11 telah ditunjukkan dan dicocokkan. Selanjutnya, mengenai bukti saksi terdiri dari saksi Vita Intia yang menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya administrasi pendanaan syariah berupa berkas, daftar hadir, dan daftar undian. Selanjutnya terdapat pembayaran yang menunggak. Selanjutnya, tergugat telah memberikan peringatan kepada anggota yang menunggak. Mengenai tanggapan atas fakta-fakta yang muncul dalam persidangan, yang pertama, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah terbukti adanya hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berupa perjanjian pendanaan syariah menurun tertanggal 1 Februari 2024. Selanjutnya, bahwa tergugat telah mengakui adanya perjanjian pendanaan syariah tersebut serta mengakui bahwa penggugat telah melaksanakan seluruh kewajibannya dengan membayar iuran pendanaan syariah sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, bahwa tindakan tergugat yang menggunakan dana pendanaan syariah di luar kepentingan sebagaimana diperjanjikan merupakan bentuk kelalaian dan bertentangan dengan prinsip itikat baik dalam suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.
bahwa somasi yang telah diajukan penggugat sebanyak 2 kali membuktikan bahwa tergugat telah diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya, namun tetap tidak melaksanakan pembayaran sebagaimana mestinya, dan seterusnya telah dianggap dibacakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami selaku kuasa hukum penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara nomor 26/PDTG/2026 Pengadilan Agama yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya, menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya, menyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya perjanjian arisan menurun antara penggugat dan tergugat tertanggal 1 Februari 2024, menyatakan tergugat telah melakukan prestasi terhadap penggugat, menghukum tergugat untuk membayar kepada penggugat uang arisan sebesar 100 juta rupiah secara tunai dan sekaligus, menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi kepada penggugat akibat uang prestasi yang dilakukan oleh tergugat, menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan oleh penggugat, menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Selanjutnya, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan keadilan. Tertanggal Kediri 11 Agustus 2026, hormat kami, advokat penggugat Muhammad Rehan Reza SMH. Baik, izin membacakan kesimpulan dari tergugat yang mulia. Kediri 11 Agustus 2026, kesimpulan tergugat dalam perkara nomor 30/PDT-G/2026-PA antara Ahmad Budi bin Jarmoko selaku penggugat melawan Siti Muna binti Parnama selaku tergugat. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara pada Pengadilan Agama Kota Kediri di Kediri, dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini, nama Enda Permatasari SH berdasarkan surat kuasa khusus nomor 01/SKK/PDT-WP-3/2026 bertindak untuk dan atas nama Siti Muna binti Parnoma alias Tina. Dengan ini saya selaku kuasa hukum hendak menyampaikan kesimpulan atas proses persidangan dalam perkara ini sebagai berikut. Penggugat mengajukan bukti berupa P1, bukti transfer membayar iuran dana pendanaan syariah dari penggugat dan tergugat sebesar 100 juta rupiah. P2, mutasi rekening bank yang menunjukkan transaksi pembayaran iuran arisan sejak Februari 2024 hingga Oktober 2025. Dan sampai P5, surat somasi 2 tertanggal 2 Januari 2026. 2, bukti saksi Marita Anggraini yang menerangkan bahwa penggugat telah melakukan pembayaran iuran dana pendanaan syariah secara rutin dan tepat waktu. Tergugat belum menyerahkan dana pendanaan syariah kepada penggugat sesuai waktu yang diperjanjikan. 2, saksi Lia yang menerangkan bahwa terdapat hubungan hukum berupa dana pendanaan syariah antara penggugat dan tergugat. Tergugat belum menyerahkan dana pendanaan syariah kepada penggugat sesuai kesepakatan. Tergugat mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat T1, buku kas dana pendanaan syariah yang memuat catatan pemasukan dan pengeluaran dana arisan. T3, T2, laporan keuangan arisan yang membuat rincian pemasukan, pengeluaran, dan saldo dana pendanaan syariah. Sampai T11, jawaban tergugat atas somasi 1 dan somasi 2 sebagai bukti adanya itikat baik tergugat dalam merespon somasi dari penggugat. 2, bukti saksi Piti Intia yang menerangkan bahwa terdapat kegiatan dana pendanaan syariah yang dikelola tergugat, terdapat buku kas, laporan keuangan, daftar hadir, dan daftar undian dana pendanaan syariah. Tergugat telah memberikan peringatan kepada para mitra yang menunggak pembayaran. Saksi M. Rifkirian menerangkan bahwa penggugat benar telah melakukan transfer dana kepada tergugat. Laporan keuangan dana pendanaan syariah dibuat secara rinci. Tergugat telah melakukan penagihan kepada para mitra yang menunggak. Fakta-fakta yang muncul dalam persidangan: 1. Bahwa benar telah terjadi hubungan hukum antara penggugat dan tergugat berupa perjanjian dana pendanaan syariah tertanggal 1 Februari 2024. 2. Bahwa perjanjian dana pendanaan syariah dilakukan secara elektronik melalui percakapan WhatsApp dan diperkuat dengan adanya bukti transfer pembayaran, dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Berdasarkan seluruh uraian alat bukti tersebut, keterangan saksi dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka tergugat berpendapat bahwa keterlambatan penyerahan dana pendanaan syariah kepada penggugat bukanlah suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja ataupun dengan itikat buruk, melainkan adanya para mitra yang mengalami keterlambatan dan kemacetan pembayaran iuran. Oleh karena itu, tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang mulia agar mempertimbangkan asas keadilan, kepatutan, keseimbangan, dan itikat baik dalam memeriksa serta memutus perkara akuo, serta berkenan untuk
1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat. 2. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima. 3. Menyatakan tergugat tetap memiliki etikat baik untuk menyelesaikan kewajiban kepada penggugat secara patut dan proporsional. Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya. Demikian disampaikan kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara nomor 30/PDT G/2006 Pengadilan Agama. Dan atas diterimanya kesimpulan ini kami ucapkan terima kasih. Tertanda kuasa hukum tergugat Enda Priyotasari SC. Baik, apakah ada lagi yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Cukup. Sudah cukup ya mulia. Hakim anggota 1. Cukup Yang Mulia. Hakim anggota 2. Cukup yang mulia. Baik, sidang dengan agenda kesimpulan hari ini telah selesai. Maka sidang berikutnya akan dilanjutkan selama 7 hari dari sekarang. Apakah pihak penggugat setuju? Dari pihak tergugat, apakah setuju? Setuju yang mulia. Sidang ditunda selama 7 hari dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 18 Agustus 2026 dengan agenda putusan kepada para pihak atau kuasa hukumnya diperintahkan untuk menghadap sidang pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang dinyatakan ditunda. Sidang gugatan kontestasi dengan registrasi perkara nomor 26/PDTG/2026 Pengadilan Agama Kediri antara Ahmad Budi selaku penggugat melawan Siti Muna selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 akan segera dimulai. Pak Panitera, apakah sidang sudah siap? Siap, ya. Hakim anggota 1, apakah sidang sudah siap? Siap Yang Mulia. Hakim anggota 2, apakah sudah siap? Para pihak advokat, apakah sudah siap? Siap Yang Mulia. Sidang gugatan Wan Prestasi dengan registrasi perkara nomor 26/Perdata G/2026 Kediri antara Ahmad Budi selaku penggugat melawan Siti Muna selaku tergugat pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2026 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Mohon untuk para pihak mendengarkan dengan seksama. Putusan nomor 26/Perdata G/2026-PA Kediri. Bismillahirrahmanirrahim. Demi keadilan berdasarkan kekuatan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara Ahmad Budi bin Jarmoko alias Adi, selanjutnya disebut sebagai penggugat, melawan Siti Muna binti Parnomo alias Tina, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Pengadilan Agama Kediri telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini, telah memperhatikan surat pernyataan dari Edwin R. Pratama, SHMH, selaku Hakim Pengadilan Agama Kediri, yang ditunjuk sebagai mediator dalam perkara nomor 26/Perdata G/2026-PA Kediri, telah mendengar keterangan dari advokat penggugat maupun advokat tergugat di persidangan dalam perkara ini, telah pula memperhatikan adanya bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat maupun bukti-bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat. Tentang duduknya perkara, menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juni 2026 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Kediri telah mengajukan gugatan kepada tergugat yang pokoknya sebagai berikut. 1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 2024, Saudara Adi sebagai pihak penggugat dan Saudara Tinas sebagai pihak tergugat melakukan perjanjian keikutsertaan pendanaan syariah menurun secara tertulis yang dikirim melalui pesan WhatsApp dengan bukti transfer kepesertaan pendanaan syariah dengan total perolehan sebesar 100 juta rupiah. Bahwa dalam perjanjian elektronik tersebut, Saudari Adi dan Saudara Tina
menyepakati saudara Adi wajib membayar dana syariah sebesar 5 juta rupiah selama 20 bulan yang dimulai pada bulan Februari 2024 hingga Oktober 2025. Saudari Tina selaku penanggung jawab dana syariah wajib menyerahkan perolehan dana syariah kepada Saudari Lia pada tanggal 1 Oktober 2025 sebagaimana yang disebutkan bahwasanya Saudari Lia adalah penerima terakhir. Bahwa akibat dari wan prestasi tersebut, Saudara Adi menanggung kerugian dan berhak menuntut haknya sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 1238 KUH Perdata, Pasal 1243 KUH Perdata. Dengan uraian tersebut di atas, maka penggugat mohon supaya Pengadilan Agama Kediri memutus 1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan wan prestasi dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa tergugat telah memberikan jawabannya pada tanggal 16 Juni 2026 sebagai berikut. Dalam eksepsi, bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya. Bahwa dalil-dalil penggugat yang menyatakan kerugian secara sepihak adalah kabur dan tidak berdasar hukum, karena tergugat tidak pernah memiliki niat untuk melarikan dana tersebut, melainkan terdapat kendala teknis dalam pengelolaan keuangan dana syariah. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa tergugat mengakui kebenaran adanya perjanjian keikutsertaan dana syariah menurun tertanggal 1 Februari 2024 dan seterusnya dianggap sudah dibacakan. Dengan uraian tersebut di atas, maka tergugat mohon supaya Pengadilan Agama memutus sebagai berikut. Dalam eksepsi, 1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat. 2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Dalam pokok perkara, 1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima. 2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. Tentang pertimbangan hukum dalam eksepsi, menimbang bahwa tergugat mengajukan eksepsi kompetensi absolut dan eksepsi gugatan kabur absoluter. Menimbang mengenai kompetensi absolut karena hubungan hukum terjalin antara sesama muslim dan seterusnya. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa hakikat dari perjanjian adalah mengikat kedua belah pihak sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Menimbang bahwa karena tergugat terbukti melakukan manifestasi berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata, tergugat harus dihukum untuk membayar kerugian material penggugat sebesar 100 juta secara tunai dan sekaligus. Menimbang bahwa penambahan nilai hutang atau kerugian yang semata-mata didasarkan pada berjalannya waktu tanpa adanya komponen kerugian real yang timbul pada hakikatnya mengandung unsur riba nasiah yang dilarang secara tegas dalam hukum Islam sebagaimana bersumber pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 yang menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, dan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia nomor 17 garing DSN straight MUI garing 9 garing 2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, yang menyatakan bahwa tuntutan ganti rugi tidak boleh mencantumkan unsur riba bunga konvensional yang bersifat akumulatif tanpa batas. Menimbang bahwa meskipun perkara aku tunduk pada ranah hukum umum, majelis hakim wajib menggali nilai-nilai keadilan dan keputusan hukum yang hidup di masyarakat. Pengenaan berbunga interest secara sepihak bertentangan dengan prinsip keadilan distributif yang dapat memberatkan beban ekonomi tergugat secara proporsional. Baik, mengadili dalam eksepsi, menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya, dan dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. 2. Menyatakan tergugat telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi.
3. Menghukum tergugat untuk membayar kerugian material pokok sebesar 100 juta rupiah, ditambah ganti rugi real atau takwid akibat penurunan nilai mata uang sebesar 1.300.000 rupiah, sehingga total yang harus dibayarkan adalah 101.300.000 rupiah secara tunai dan sekaligus. 4. Menolak tuntutan penggugat mengenai ganti rugi bunga konvensional sebesar 6% per tahun. 5. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya. 6. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp250.000. Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Kediri oleh Ketua Majelis Dr. Umi Muslikatin SHMH, Mitsal Nada Hanifah SHMH, dan Iwan Sutanto SHMH, masing-masing hakim anggota. Tertanda tangan Umi Muslikatin. Kepada para pihak yang tidak menerima atas putusan ini dapat mengajukan upaya hukum banding dalam tenggang waktu yang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kepada para pihak, apakah menerima putusan ini? Dengan demikian, pemeriksaan perkara Perdata nomor 26/Perdata G/2026/PA Kediri antara Ahmad Budi selaku penggugat melawan Siti Muna selaku tergugat telah selesai dan dinyatakan ditutup.